bergerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang Selatan dengan saya Aniza Karunia Tanzil dari Buaran 01. Saya Aniza dari 02. Saya Rita Hangresna Rahmalia dari SD Negeri Serpong 1. Saya Fitri Kustiarini dari SD Islam Al-Amanah. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Rita, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fit. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa hari ini? Lagi sibuk buka-buka laptop doang. Oh gitu. Mohon maaf nih kalau misalnya mengganggu waktunya Bu Rita. Iya. Saya dengar Bu Rita hari ini mau coaching sama Bu Eni ya? Iya, kebetulan kita ada plan coaching karena Bu Eni ini kan menghubungi saya udah lama sih. Cuman kan kita baru mencocokkan jadwalnya aja hari ini. Gitu. Iya, di sini kan saya sebagai observer nih Bu. Jadi kapan Ibu bisa melaksanakan coaching ini? Apakah Ibu sudah memahami prinsip-prinsip coaching? Sudah sedikit sih Bu, mungkin Ibu memberi penguatan lagi biar saya tambah yakin untuk mengcoaching Bu Eni. Iya, jadi Bu Rita di sini saya hanya ingin mengingatkan tentang prinsip-prinsip coaching, ya sedikit tentang prinsip coaching yang diantaranya itu yang pertama ada proses kemitraan, lalu yang kedua itu ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi adapun potensi inti dari seorang coach itu yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau yang biasa kita sebut dengan present. Iya, yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Begitu Bu Rita. Selain itu juga kita bisa mengikuti percakapan dengan alur tirta. Apakah Bu Rita pernah mendengar tentang alur tirta? Pernah? Sekilas pernah dan pernah mempelajarinya juga. Iya. Cuman kayaknya belum ada sedikit yang ketidakpahaman saya. Mungkin Ibu mau memberikan penguatan lagi? Iya, jadi alur tirta ini yang pertama kita harus tentukan tujuannya. Oh Yang iya, pertama iya. Tujuan dulu ya. Iya, yang ketiga ada identifikasi masalah. Yang kedua yaitu ya Bu identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi nyata, yang keempat tanggung jawab, dan yang terakhir itu kira-kira apa yang bisa saya bantu lagi? Ada nggak? Itu aja sih. Jadi ada 4 ya Bu ya untuk alur tirta tadi ya. Sampai sini paham tentang alur tirta Bu? Setelah dikasih tahu Bu Fitri sih mulai paham nih. Kemarin sih masih agak bingung, sekarang mulai Sudah paham ya. Jadi sampai sini ada yang bisa dibantu lagi Bu? Cukup kayaknya. Cukup ya. Berarti bisa dilanjutkan untuk coaching bersama Bu Eni ya. Siap. Semoga sukses ya Bu untuk Amin, coaching amin, hari amin. ini dan berjalan dengan lancar. Amin, amin. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Eni. Monggo duduk. Ada apa ini? Maaf Ibu, mengganggu sedikit waktunya. Banyak juga nggak apa-apa. Apakah bisa Ibu mengganggu waktunya sebentar aja, mungkin 10-15 menit aja. Boleh setengah jam buat Bu Eni pun boleh. Oke. Ini Bu, Kenapa? iya nih ada yang mengganggu sedikit, nih agak galau gitu, agak yang suntuk gitu, mengganggu pikiran saya ini Ibu. Kenapa? Masya Allah. Iya, pengen curhat-curhat. Ini masalah anak didik saya Ibu, gitu ya. Jadi ada anak didik saya ini yang sering banget nih Bu tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan, bahkan sampai jam pelajaran selesai, kadang-kadang sampai pulang, si anak ini belum menyelesaikan tugas yang saya berikan itu tidak selesai seperti itu Ibu. Jadi Bu Eni ini datang ke sini tuh karena pengen curhat intinya ya, dan mencari ngobrol lah intinya tentang anak yang
tidak menyelesaikan tugas ya? Iya, Oh iya. seperti itu. Dari yang Bu Eni tadi ceritain ya Bu ya, sebenarnya tujuan Ibu datang ke sini tuh apa? Iya Ibu, selain itu sebenarnya tujuan aku nih simple ya Bu ya gitu. Sebenarnya saya ingin mencari solusi nih buat si anak saya ini gitu, supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Selain itu juga saya dapat membantu nih supaya anak ini cepat menyelesaikan tugas yang saya berikan sesuai dengan waktu yang saya berikan. Seperti itu. Oh gitu, Iya. oke. Setelah Ibu tadi menjelaskan tujuannya, biar bisa menyelesaikan dengan cepat waktu, dengan tepat waktu. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu, apa aja sih yang bikin murid ini sampai nggak selesai ngerjain tugas? Iya, gini Ibu, setelah saya amati begitu ya Bu, setelah saya identifikasi kenapa sih si anak ini kok sering banget gitu ya Bu, tidak menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, otomatis saya nyari dong Bu penyebabnya apa aja nih gitu ya. Setelah saya amati, setelah saya identifikasi, ternyata Ibu, si anak ini nih Bu, kalau mengerjakan tugas tuh nggak fokus Ibu, kadang-kadang baru menulis sekali sebentar gitu, udah ngelihat kanan kiri gitu, kayak dia itu nggak fokus dan lebih tertarik pada hal-hal yang menurut dia itu lebih menarik gitu Bu. Oh, Jadi selain itu juga Ibu, ada dua faktor nih Bu. Yang kedua itu si anak ini ternyata kemampuan awalnya tuh Bu memang masih rendah itu Ibu. Dia itu belum lancar membaca, belum lancar menulis juga gitu. Setelah saya amati ternyata dua faktor itu Ibu yang menyebabkan si anak ini tuh terlambat begitu, bisa dikatakan terlambat menyelesaikan tugas yang saya berikan gitu Ibu. Oh gitu. Kurang fokus nih. Dari tadi narasi Ibu yang Ibu cerita ini, ada dua hal yang saya ambil garis besarnya ya Bu. Dari fokus dan kemampuan awal. Dari mana nih Ibu bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ini anak nih kurang fokus, nih anak nih kurang dari kemampuan awal, dari mana nih Bu? Ya, biasanya yang saya tangkap nih Bu ya, kalau anak-anak yang fokus itu cepet ya Bu menerima pembelajaran yang saya berikan gitu, cepet tanggap juga gitu ya Bu. Selain itu juga anak-anak yang fokus itu tidak gampang terdistract nih Bu, kepada hal-hal yang mungkin dianggap lebih menarik nih dari tugas yang saya berikan gitu. Biasanya kalau ada teman yang melakukan aktivitas lain gitu ya Bu, dia tuh gampang teralihkan nih fokusnya gitu. Selain itu juga anak-anak yang fokus ini menurut saya juga mengerjakan tugas yang saya berikan itu tepat waktu. Seperti itu Ibu. Selama ini udah coba belum hal-hal lain untuk mengatasi itu? Ya, tentu saja ya Bu ya, udah banyak cara gitu ya. Ada beberapa hal yang sudah mulai saya lakukan nih untuk membantu si anak ini supaya fokusnya lebih banyak lagi gitu ya Bu ya untuk mengerjakan tugas. Ya di antaranya itu yang pertama banget itu biasanya saya ingatkan dulu Bu gitu. Setiap dia fokusnya mulai teralihkan nih Bu ke hal-hal yang lain, misalnya dia lagi nulis gitu, fokusnya mulai terganggu nih gitu, saya ingatkan dulu, ayo nak gitu, tugasnya selesaikan dulu, dia nulis lagi nih Bu gitu, setelah beberapa saat lagi dia udah mulai nih teralihkan kepada yang lain gitu kan, terus saya ingatkan lagi gitu ya Bu, dia mulai mengerjakan lagi. Selain itu juga saya biasanya ini Bu melakukan ice breaking gitu. Supaya untuk menyegarkan kembali ya Bu, untuk melakukan penyegaran supaya dia untuk meningkatkan fokusnya dia juga gitu. Saya melakukan ice breaking yang menurut saya sih menarik ya bagi anak-anak gitu ya Bu, mulai dari lagu-lagu dengan gerakan juga gitu, biar anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh juga gitu. Jadi diharapkan dengan itu sih anak-anak fokusnya lebih meningkat lagi ya Bu ya, biar nggak bosan dengan tugas-tugas seperti itu Bu yang sudah saya lakukan. Oke. Udah dilakukan nih sama Ibu nih. Menurut Ibu hasilnya sudah baik belum? Menurut saya sih hasilnya memang belum signifikan ya Bu. Kalau bisa di range itu mungkin dari 1 sampai 10 ya Bu. Itu mungkin baru di 5 ya Bu ya. Mengingat memang hasilnya belum begitu kelihatan gitu Bu ya. Gitu. Sebenarnya sih Bu ya, dari yang Ibu cerita, Ibu lah udah pengalaman ngajarnya sudah cukup baik dan sudah cukup lama. Saya kira Ibu pasti sudah memikirkan alternatif-alternatif solusi lain. Tapi karena Ibu tadi bilang cuma di range angka 5, kira-kira nih Bu nih, apalagi nih solusi yang lain? Untuk biar naik jadi minimal 7 deh. Ya, saya sih emang pengennya nih Bu ya gitu, di range 7 lah gitu, 8 gitu. Untuk mewujudkan itu saya juga udah mempunyai beberapa rencana nih Bu gitu yang akan saya lakukan untuk
meningkatkan fokus dan kemampuan dasar si anak ini gitu. Saya berencana dalam waktu dekat ini karena saya sudah belajar tentang ini Bu, tentang ini Bu, tentang apa sih? Apa sih mindfulness? Oh ya, ya, iya Bu ya, itu tentang mindfulness itu Bu. Saya kan sudah belajar tentang itu ya Bu ya. Nah, rencananya itu saya pengen mengaplikasikan itu Bu gitu. Oh, gitu. Kebetulan kan ini memang kelas 1 ya Bu ya. Oh, iya, Di iya. kelas 1 itu kan kita tahu nih bahwa apa sih tingkat konsentrasinya dia ini belum banyak nih. Betul. Sekitar 5 sampai 10 menit gitu. Konsentrasinya dia itu sudah mulai teralihkan kepada hal-hal yang lain gitu. Nah, rencana saya sih pengen menggunakan mindfulness, salah satunya mungkin untuk karena kelas 1 masih menggunakan benda yang konkret ya Bu ya, tidak belum bisa pakai menggunakan sistem stop atau sistem mendengar gitu ya Bu. Saya pengennya menggunakan suatu benda yang konkret gitu biar bisa dilihat nih pada anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi saya pengennya menggunakan satu benda, nanti anak-anak itu biar memfokuskan dia ke suatu benda itu dulu untuk belajar dulu nih, fokusnya dia aja gitu supaya lebih meningkat begitu. Saya sih inginnya untuk waktu dekat ini saya ingin mengaplikasikan itu dulu. Oh gitu. Itu tuh mindfulness tuh keren loh Bu. Emang gunanya mindfulness itu untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi sih Bu. Nah, kira-kira nih udah nih tadi saya rangkum nih ya Bu, ice breaking, mindfulness, ada lagi nggak solusinya? Oh, saya juga ini Bu, ada satu nih mungkin yang saya baru pelajarin banget gitu tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Ya anak ini kan nggak selesai tugasnya mungkin karena memang tidak sesuai dengan ini Bu, tidak sesuai dengan kemampuan dia gitu. Jadi saya ingin membedakan gitu ya Bu ya tugas dia, terutama produk ya Bu ya, diferensiasi produk. Nantinya akan saya bedakan, kan ada yang tingkat tinggi gitu bagi anak-anak yang sudah lancar membaca. Nanti untuk yang sedang itu anak-anak yang sudah mulai lancar membaca, dan untuk yang level rendah itu anak-anak yang baru mulai belajar membaca. Ini si anak ini belum lancar membaca. Jadi nantinya tugas yang akan dihasilkan itu ya sesuai dengan kemampuan dia aja gitu Bu. Jadinya nanti untuk kecepatan mengerjakannya ya sesuai dengan kemampuan dia aja gitu Bu. Diharapkan sih dengan pembelajaran diferensiasi ini ya Bu ya, gitu anak-anak bisa menyelesaikan dengan tugasnya dengan baik, terutama juga bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu gitu Bu. Oke, bener banget nih, saya setuju banget. Diferensiasi itu biasanya anak tuh karena nggak sesuai dengan minat belajar ya Bu ya. Nah, kira-kira nih dari tadi yang Ibu sebutin 3 ini, mau kapan nih dilaksanakan rencananya? Karena ini tuh sebenarnya sudah berangsur-angsur lama ya Bu ya, masalah ini, permasalahan si anak ini. Saya ingin sih secepatnya Ibu kalau bisa. Kalau bisa sih pertemuan yang akan datang ini langsung saya laksanakan supaya bisa cepat membantu nih Bu si anak ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan seperti itu. Kalau saya boleh tanya nih, untuk hari, minggu, kira-kira kapan? Hari keberapa, minggu keberapa? Untuk harinya mungkin hari Senin yang akan datang ini. Minggu depan berarti Iya, ya? Oke. Minggu depan nanti saya coba tanya lagi untuk minggu depan progresnya ya. Iya. Semoga lancar. Nah, lanjut nih Bu. Kira-kira nih udah sama Ibu udah ditetapkan nih rencananya untuk minggu depan. Siapa aja nih yang mau Ibu libatkan? Ya, terutama yang mungkin saya libatkan yang pertama si anak ini ya Bu ya, yang bermasalah ini pasti. Untuk lingkungan yang besarnya pasti anak-anak satu kelas. Selain itu juga saya akan melibatkan orang tua nih Bu, orang tua wali murid sebagai sumber belajar dan pembimbing dia di rumah, mengingat si anak ini memang kemampuan dasarnya memang kurang ya Bu ya gitu ya. Diharapkan adanya sinergi gitu, adanya kerjasama, kolaborasi antara saya dengan orang tua di rumah itu juga akan lebih meningkatkan lagi nih kemampuan si dasar anak ini, agar nantinya diharapkan dengan meningkatnya nih kemampuan dasar si anak ini menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, terus tingkat konsentrasi dia dalam belajar gitu diharapkan juga meningkat sejalan iringnya waktu ini. Begitu Ibu. Oke, nih dari tadi kita ngobrol panjang kali lebar, banyak banget nih. Apa yang Ibu dapat dari hari ini, dari ngobrol sama saya? Alhamdulillah sih Bu, gitu dengan sharing-sharing seperti ini ya Bu ya gitu. Terus terang agak membuka lagi nih Bu. Yang rencananya sih sebenarnya sudah ada Ibu rencana ini. Tapi kalau tidak diobrolin gini ya Bu ya gitu. Kayaknya rencananya tuh belum tersusun gitu loh Bu. Tapi karena adanya Bu ngobrol sharing-sharing seperti ini gitu. Jadi saya bisa mengungkapkan lagi nih Bu gitu. Apa sih yang
pertama harus saya lakukan, selanjutnya apa rencana-rencana apa yang akan saya lakukan gitu. Ya, yang saya dapatkan sih terutama untuk mungkin solusi ya Bu ya, gitu, untuk memberikan fokus lagi kepada anak ini dan meningkatkan kemampuan dasarnya gitu. Di antaranya ya menggunakan selalu diangkatkan dulu ya Bu yang pertama gitu, dengan ice breaking, dengan beberapa mindfulness juga, dan tidak kalah pentingnya juga mungkin dengan pembelajaran diferensiasi ini supaya si anak ini mempunyai kecepatan waktu yang sama dengan anak-anak yang sudah lebih lancar mungkin ya Bu ya, kepada kemudian anak-anak yang sedang dan anak-anak yang belum begitu lancar. Diharapkan sih jadi kecepatan mereka dalam menyelesaikan tugas itu sama bareng gitu. Oh iya. Kalau saya boleh tarik garis besar ya Bu ya, dari yang tadi Ibu Eni bilang sih, dari masalah tidak fokus anak ya Bu ya, Ibu udah mencoba ice breaking, mindfulness, diferensiasi berupa diferensiasi produk. Itu saya bilang sih udah hebat banget Ibu. Sebagai seseorang yang bingung nih, kebingungan tapi sudah bisa mengeluarkan solusi-solusi yang baik. Dan tadi Ibu bilang, aku mau minggu depan nih Bu, hari Senin, mau melibatkan orang tua, mau melibatkan teman-temannya. Nah, semoga nih dengan segala rencana yang udah Ibu susun dengan baik, semoga hasilnya jadi meningkat dari angka 7. Saya harap sih ya Bu, nanti boleh deh kesini lagi curhat lagi sama saya. Kita datang ke sini bukan udah 7 lagi, 10 Bu. Moga-moga ya. Amin, Masya Allah. Ada lagi Bu? Mungkin hari ini itu aja Ibu, nanti saya aplikasikan. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu ya, untuk minggu depan supaya hasilnya sih diharapkan meningkat, kalau bisa lebih dari angka 7. Amin, gitu, amin. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Tidak lama-lama saya akan pamit dulu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Lo sini Bu. Iya. Terima kasih. Ya, hati-hati Bu Eni. Bu, tadi sudah coaching dengan Bu Eni. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bagaimana coaching dengan Bu Eni selain lancar? Coba ceritain dong Bu. Tadi Coaching sama Bu Eni, Bu Eni tuh awalnya tadi agak gugup sih ya. Tapi alhamdulillah Bu Eni tuh hebat. Bisa kalau saya analisis sih dari narasi-narasinya, beliau mampu menggali sendiri solusi-solusinya. Saya hanya memancing istilahnya. Beliau mampu menciptakan solusi-solusinya sendiri. Nah, bagaimana Ibu bisa menilai tadi dari Bu Eni? Ada nggak gugup atau kurang percaya diri atau apa gitu? Ada tidak? Kalau kurang percaya diri sih enggak, cuma dia gugup aja kali, bingung. Kayak kalau saya lihat sih kayak orang kebingungan. Oh gitu. Bingung nih ya gimana sih nih anak kok di kelas nggak fokus, dia bingung mau cari teman curhat kayak gimana, bingung. Akhirnya dia nyamperin saya untuk melakukan mencari solusi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika Bu Rita coaching dengan Bu Eni? Boleh Ibu. Boleh. Iya. Jadi kalau menurut saya Bu Rita itu dengan Bu Eni coachingnya tadi sudah terlihat baik. Alhamdulillah. Iya, sudah baik, sudah terlihat dengan tujuannya tadi apa yang harus dibahas gitu ya, dan sudah sesuai standar lah apa yang kita rujuk tadi sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bu Eni ya. Iya, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Kalau menurut Bu Rita bagaimana dengan pendapat saya? Apakah sudah sesuai? Alhamdulillah sih Bu, sudah sesuai walaupun agak bingung tadi sebenarnya. Kebingungannya karena Bu Eni juga awalnya tadi agak bingung. Jadi saya juga agak bingung juga, tapi lama-lama berjalan dengan kita ngobrol lebih dekat. Jadi lebih lancar kita curhatnya. Sudah ketemu ya jalan keluarnya. Sudah ketemu solusinya. Iya. Sebelum kita tutup, mungkin saya mau minta satu pernyataan gitu dari Ibu Rita. Apa yang Ibu dapat dari coaching hari ini? Coaching hari ini tuh yang saya dapat dari Bu Eni ya. Iya. Bu Eni tuh ternyata bisa menciptakan solusi yang bagi saya, wah ternyata benar juga loh. Meningkatkan fokus anak tuh dengan ice breaking. Tadi beliau sampaikan dengan pembelajaran diferensiasi dan teknik mindfulness itu yang bikin saya mulai aha moment kalau kata seseorang tuh bilang, oh ternyata teknik mindfulness itu bisa meningkatkan konsentrasi. Perlu nih saya terapkan nanti. Sangat menarik ya Bu ya. Bahkan saya mendengarnya juga menarik sekali gitu ya. Ternyata Bu Eni sudah menemukan solusinya gitu sendiri dengan baik ya, dan Bu Rita sudah membimbing atau mencari jalan keluar bersama-sama ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi mungkin itu saja yang
patut saya sampaikan. Iya, iya. Dan kalau misalnya dalam pengamatan saya ini masih banyak kekurangan atau apa gitu ya, tolong dibukakan pintu maaf sebesar Ya Allah, Masya Allah Ibu. Iya, mudah-mudahan nanti ke depannya jangan lupa Ibu tuliskan ya di apa namanya di sebuah buku supervisi ya, jadi siap, supaya Bu. ada catatan Siap. setiap apa yang di coaching itu dicatat di situ. Itu saja Bu Rita. Iya, terima Mungkin kasih. ini saja karena waktunya udah sore. Kita pulang yuk. Ayo, ayo, ayo. Kebetulan juga saya mau pulang. Oh iya ya. Baik, sehat-sehat ya Bu Rita. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.